Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat Quran yang dicintai Allah, belajar jujur dari ibadah puasa. Pada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berpuasa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Pada firman-Nya ini Allah mengkhitab, Allah mengajak bicara, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa orang beriman yang diajak atau yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang abstrak, ibadah yang tidak kelihatan, ibadah yang hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa yang tahu kalau kita sedang berpuasa? Allah yang melihat. Kenapa kita tidak berani makan dan minum di tempat yang sepi, di saat tidak ada seorang pun yang melihat kita? Kenapa kita tidak membatalkan puasa? Karena kita merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa itu hanya bisa dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa yang diajak bicara, yang dipanggil dari perintah ibadah puasa ini adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Sahabat Quran yang dicintai oleh Allah, ibadah puasa sesungguhnya melatih kejujuran kita. Betapa kita tidak berani berdusta. Kenapa kita tidak berani berbohong? Kenapa kita tidak berani membatalkan puasa kita tadi? Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Kita jujur dalam hal ini. Kita tidak berani berdusta, mendustai diri kita. Maka ibadah puasa ini sungguh amat mendidik kita, amat melatih kita untuk tampil menjadi seorang hamba Allah yang jujur dalam kehidupan ini. Sahabat Quran yang dicintai oleh Allah, kejujuran adalah modal utama seseorang dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini. Kejujuran adalah modal suatu masyarakat, modal suatu bangsa dalam membangun negerinya, dalam mensejahterakan rakyatnya. Kalau saja rakyat jujur, pemimpin jujur, maka dipastikan suatu negeri akan meraih kesejahteraannya, akan meraih kejayaannya, akan meraih keunggulannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menginjakan kakinya di kota Madinah, doa yang Allah ajarkan kepada beliau adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam kota Mekah ini dengan masuknya orang yang jujur, dan keluarkanlah aku dari kota Mekah yang sudah aku keluar dari sana dengan keluarnya orang yang jujur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke negeri Mekah sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang membawa kebenaran, sebagai orang yang tidak ingin berdusta, maka kemudian Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, melihat wajah beliau sebagai bukanlah wajah seorang pendusta. Maka kemudian Abdullah bin Salam pun menyatakan keislamannya. Dan dengan kejujurannya pula, kemudian masyarakat Arab berbondong-bondong untuk mendukung beliau, untuk kemudian menerima Islam sebagai agama mereka. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad SAW pun dalam risalah perjuangannya meraih kemenangan, meraih keberhasilan karena kejujuran yang beliau tampilkan dalam dakwahnya, dalam pesan-pesan yang beliau sampaikan. Sehingga di akhir hayatnya pun beliau agar ingin dipersaksikan oleh para sahabatnya bukan sebagai seorang pendusta, bukan sebagai seorang pembohong. Beliau mengatakan hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan firman Allah semuanya?
Apakah masih ada ayat Quran yang aku sembunyikan? Apakah masih ada wahyu Allah yang turun kepadaku yang belum aku sampaikan? Para sahabat kemudian mengatakan, bala, bala, bala ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan semuanya. Bahkan termasuk ayat Quran yang sepertinya mengkritik beliau pun, yaitu surah Abasa wa Tawalla. Ini beliau sampaikan. Ini beliau bacakan di hadapan para sahabatnya. Ini hal yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang siddiq, seorang yang jujur, seorang yang benar dan tidak ingin berdusta, dan tidak pernah berharap ingin berdusta kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga walaupun nada ayat surah Abasa sedikit mengkritik beliau, tetapi karena kejujuran beliau, beliau sampaikan. Dan itulah salah satu penyebab beliau meraih keberhasilan dalam dakwanya dan dalam perjuangannya. Maka bercermin dari sejarah kehidupan beliau, setiap bangsa, setiap masyarakat pun, kita kaum muslimin dimanapun bisa dapat meraih kesuksesan hidup ini, dapat meraih keberhasilan dalam perjuangan hidup ini ketika kita bersama-sama membangun kejujuran dan menebarkan kejujuran itu di tengah masyarakat kita. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan keberkahannya untuk kita di bulan yang penuh cinta, yang penuh dengan keberkahan ini, agar Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa jujur kepadanya. Aqulu qauli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.